Termasuk fanatisme apabila kita mengambil pendapat dari salah seorang imam atau ulama, sedangkan ada pendapat ulama yang lain. Ya, dilihat jenisnya bagaimana. Kalau diambil hanya ikut-ikutan saja, tidak melihat dalilnya apa, maka ya ini fanatisme. Siapa saja imamnya? Apakah imam ahli sunnah dan lainnya? Yang penting kalau berselisih dua orang dari ulama, ya ada mengatakan pendapat A, ada mengatakan pendapat B. Dia dengar si alim A yang mengatakan pendapat A berkata begini, langsung diambil. Dia tidak lihat dalilnya, maka ini ya fanatisme namanya. Ini adalah sikap fanatisme. Walaupun yang benarnya itu bersama A, kalau dia tidak memeriksa dalilnya. Hendaknya seorang melihat dalil, khususnya pada perkara yang berselisih di situ. Ya. Ini kalau masalahnya adalah masalah, atau kalau orang yang seperti ini, atau orang yang melihatnya itu orang yang mampu melihat dalil. Paling tidak dia baca dalilnya apa, supaya tenang. Dia lihat dan dia bertolak, berpijak di atas dalilnya. Berpijak di atas dalilnya. Kalau dia adalah orang awam, tidak bisa membaca sama sekali, tidak bisa menulis, dan tidak bisa tahu hal-hal yang seperti ini, maka dia lihat orang yang paling terpercaya di antara keduanya. Itu saja. Dia lihat yang paling terpercaya di antara keduanya. Dan ini bukan taklid namanya, tapi ini mengambil berita orang yang thiqah, berita orang yang terpercaya. Dan ini dibolehkan dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik dengan suatu berita, maka minta jelasan. Artinya kalau yang datang itu orang yang terpercaya, tidak perlu minta kejelasan. Ini bagi orang-orang yang seperti itu. Demikian dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Irsyadun Nuqad ila Taysiril Ijtihad. Saya dulu fanatik pada suatu kelompok yang sesat, dan banyak teman saya ajak, dan teman tersebut jadi fanatik pada kelompok tersebut. Apakah dosa teman saya tanggung karena saya kenalkan kepada dia kelompok tersebut? Apakah saya suruh ia keluar dari kelompok tersebut? Pertama begini ya, kalau dia sudah tahu, setelah itu nampak kejelasan bahwa ini adalah kelompok yang sesat, maka kewajiban baginya adalah menasihati saudaranya tersebut. Ya, dia nasihati sebagaimana dia telah menasihati dirinya untuk meninggalkannya. Maka dia nasihati saudaranya supaya dia tunjukkan apa yang diketahui tentang kelompok tersebut dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah, sehingga dia bisa menerima kebenaran. Kalau dia menerima kebenaran, maka alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak terima, maka dia telah lepas tanggung jawab. Innama anta mundir wa likulli qaumin had. Sungguhnya engkau hanya pemberi peringatan, dan pada setiap kaum itu telah ada para petunjuk pada mereka. Bagaimana sikap orang salaf terhadap orang yang menolak hadits ahad? Bagaimana cara membantah mereka? Apa alasan mereka menolak hadits tersebut? Secara global tentang pembahasan orang-orang yang menolak khabarul ahad atau hadits ahad, ini adalah pembahasan yang membutuhkan uraian, dan saya kira di beberapa daurah salafiyah telah diuraikan akan hal tersebut. Akan tapi saya di sini katakan secara ringkas bahwasanya pembagian khabarul ahad, pembagian khabar al-hadits menjadi mutawatir dan ahad, itu bukan pembagian yang dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah pembagian yang dikenal di zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari generasi para ulama as-salaf. Dan pembagian ini bukan muncul dari ahli sunnah wal jamaah, tapi pembagian hadits mutawatir dan ahad sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abil Izz di dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Ini adalah pembagian dari ahlul bid'ah wal ahwa, dari golongan al-Mu'tazilah, orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Jahmiyah. Mereka lah yang membagi hadits itu menjadi hadits mutawatir dan hadits ahad. Kalau kita lihat dari sisi pendalilan, mereka tidak mempunyai dalil sama sekali. Ini secara globalnya. Apalagi kalau dibahas secara rinci, bagaimana Nabi, ya kalau kita pikir bagaimana misalnya seorang Rasul diutus, Rasulnya cuma satu. Rasul yang diutus kepada kita cuma satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengutus para duat. Ya, Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman sendiri, Mu'ad bin Jabal. Khabar ahad, menyampaikan dari Nabi sendiri. Ya, kemudian mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah diutus ke Najran. Ali bin Abi Thalib juga pernah diutus ke Yaman. Abu Musa al-Ash'ari juga pernah diutus ke Yaman, sendiri semuanya. Ini para dai yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sendiri. Maka ini jawaban secara global. Adapun jawaban secara tafsili, secara mendetail dan merinci, ini insyaallah taala pada uraian tersendiri. Bagaimana jika kita fanatisme terhadap manhajnya?
para salafus saleh dan ulamanya. Kalau dia fanatisme terhadap manhajnya, maka itu adalah perkara yang bagus. Ya, dan itu bukan fanatisme namanya. Sebab fanatisme itu arti asalnya itu adalah menunjukkan perkara yang tercela. Tapi orang yang seperti itu namanya tamassuk, berpegang teguh. Ya, dia berpegang teguh kepada manhaj Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Maka jangan ditakbir dengan kalimat fanatisme, sebab akan memberikan khayalan kepada sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Sebab mengikuti Al-Quran was Sunnah, kita mengikuti para ulama, bukan yang diikuti orangnya, tetapi yang diikuti karena dia membawa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tak kalau dia sebutkan dalil, kita ikuti dia karena ada dalilnya, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengkompromikan antara sikap takut terkena syubhat, tapi di lain pihak kita harus bersikap tabayun. Pertama tentang tabayun. Tabayun itu pada perkara apa? Tidak semua perkara seseorang itu harus tabayun. Tidak semua perkara seseorang itu harus tabayun. Ya, kadang ada masalah sudah jelas kayak matahari. Ya, ini tidak perlu tabayun. Ya, kecuali ya bagi orang-orang yang berada di siang bolong misalnya, kemudian dia mengatakan, tunjukkan dalil pada saya bahwa matahari sekarang lagi terbit. Ya. Ini adalah perkara yang tidak masuk akal. Maka perkara yang sudah jelas dan terang, maka di sini tidak ada tabayun. Adapun perkaranya yang masih samar-samar, atau dibawa oleh berita orang yang fasik, orang yang tidak benar, ya, maka ini masih butuh untuk diperjelas. Nah, itulah tadi dalilnya dari Al-Quran. Saya katakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in, fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik dengan satu berita, maka mintalah kejelasan. Ya, dan juga tentunya suatu perkataan itu apabila dilandasi dengan suatu fakta kebenaran dan suatu dalil yang jelas dan tenang dia dalam hatinya menerima, maka sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Adapun kalau dia ragu, nah di sini dia boleh tabayun. Boleh tabayun sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis wa in aftakal muftun, walaupun banyak orang yang memberi fatwa kepadamu. Walaupun banyak orang yang memberi fatwa kepadamu. Nah, wallahu taala alam. Sebagian pertanyaan saya tidak jawab sebab kadang ada sebagian pertanyaan kita sudah jawab di dalam satu kaset khusus, maka dimeroja di kaset-kaset tersebut. Di sini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan Ahlus Sunnah tentang orang yang mengatakan orang yang menjalankan sunnah bukan lagi zamannya. Seperti contoh pakai cadar bagi akhwat, katanya itu tradisi orang Arab. Dan di Arab itu padang pasir, banyak debu. Ya, apakah orang tersebut dianggap murtad? Tidak, kalau dia dianggap murtad itu belum sampai ke dalam derajat itu. Tapi orang ini dianggap adalah orang yang sesat dengan perkataan yang seperti ini. Pertama, tentang cadar itu menutup wajah, ini mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalilnya jelas dan tegas. Karena itulah para ulama di zaman ini, khususnya para ulama di Saudi Arabia, hampir seluruh para ulama mengatakan wajibnya cadar itu. Ya, mengatakan wajibnya cadar itu karena jelasnya dalil-dalilnya. Dan saya kira kita pernah menguraikan hal ini dalam satu ceramah tersendiri. Apakah penyimpangan IM sudah dalam tahap masalah akidah? Dalam akidah dan lain-lainnya. Kalau dalam akidah, kita lihat saja dulu kepada muassisnya, kepada pendirinya. Siapa pendiri Ikhwanul Muslimin? Hasan al-Banna. Ya, pendirinya. Dan dengan sangat bangganya orang-orang Ikhwanul Muslimin berkata dua bait syair. Inna lil ikhwani sarkhun, inna lil ikhwani sarkhan, kullu ma fihi hasan, la tas'al amma banahu, innahu al-bannan. Katanya sungguhnya ikhwan itu mempunyai kemegahan. Semua yang ada di dalamnya adalah baik. Kamu tidak usah tanya siapa yang membangunnya, dialah Hasan al-Banna. Dengan bangganya mereka mengatakan seperti itu. Kita lihat dari buku-bukunya dan tulisan-tulisannya. Hasan al-Banna, dia mengatakan dirinya bahwa dia sering datang pada suatu masjid yang dia di situ menghadiri acara maulid. Kemudian mendengungkan bait-bait syair yang menunjukkan tentang kesyirikan. Ya, seperti contohnya telah datang bersama kita Nabi Muhammad, hadir bersama kita duduk di halaqah ini, dan dia hadir menyaksikan, dan banyak lagi dari bentuk-bentuk kesyirikan dalam bait syairnya. Kemudian di dalam kitabnya sendiri Al-Mudzakirat, dia menyebutkan bahwa madhabnya di dalam asma wa sifat adalah madhab al-mufawwidah. Madhab al-mufawwidah itu artinya at-tafwid, itu artinya kalau ada nama dan sifat Allah, kita katakan maknanya kita serahkan kepada Allah.
kita tidak tahu apa maknanya, itu kembali kepada Allah. Ini madhab mufawwidah. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah syarru ahli bid'ah. Merupakan madhab yang paling, diantara yang paling jelek. Dianya sendiri mempunyai usul yang pokok dalam masalah bai'at yang tidak ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira sangat banyak kalau mau diuraikan penyimpangan dalam masalah akidah dan lain-lainnya. Dan insyaallah taala akan datang bagian khusus atau ceramah khusus dalam hal ini. Bagaimana kita membantah mereka bila menggunakan hadis Aisyah radhiyallahu anhu? Orang yang sangat dibenci oleh Allah adalah orang yang suka bermusuh-musuhan. Ini hadis Aisyah yang dimaksud adalah hadis Aisyah riwayat Muslim. Inna abghadun nas ila Allah al-aladul khasim. Sungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala al-alad, orang yang suka berdebat, al-khasim, dan suka menghujat orang. Itu yang dimaksudkan mungkin. Kalau lafaz bermusuhan-musuhan seperti ini, wallahu taala alam apakah ada atau tidak. Ala kulli hal, itu hadis Aisyah itu ditujukan kepada orang-orang yang berdebat tanpa kebenaran. Ya, dan orang-orang yang mengkritik dan orang-orang yang memusuhi karena dibangun di atas suatu kebatilan. Adapun kalau dia memusuhi atau dia mengkritik karena dibangun di atas kebenaran, itu adalah tuntunan Islam. Sebab dalam Islam ini disyariatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dirinya pemecah belah. Kata beliau dalam hadis Jabir riwayat Bukhari, wa Muhammadun farraqa bainan nas, dan Nabi Muhammad itu memecah belah antara manusia. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, yaitu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, memecah antara kebenaran dan kebatilan, memecah antara orang kafir dan orang muslim. Ya, dan Al-Quran dinamakan Al-Furqan sebagai pembeda, untuk membedakan antara al-haq dan al-batil. Maka kalau dengan tanggapan itu setiap kali dia dikritik, kemudian dicerca, diperbaiki, dinasihati oleh saudaranya, diperbaiki kesalahannya, dia mengatakan kita jangan bermusuh-musuhan. Ini namanya kalimatul haqqin urida biha batil. Kalimatnya hak, tapi dia inginkan dengannya adalah makna batil. Makna yang batil. Betul, tidak boleh bermusuh-musuhan. Tapi makna yang diinginkan adalah makna batil. Iya. Jangan kamu kritik kesesatan saya, jangan kamu kritik teman-teman saya, dan seterusnya. Ini adalah makna batil. Dan harusnya kita sebagai seorang muslim saling membuka dada kita lebar-lebar, ya, dan bersikap dengan sikap ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh Waqi' ibn al-Jarrah. Ahli sunnah wal jamaah yaktubuna ma lahum wa ma alaihim, wa ahli bidah yaktubuna ma lahum faqat. Ahli sunnah itu menulis hadis-hadis yang dijadikan pendalilan untuk mereka, dan hadis-hadis yang mengkritik mereka kalau mereka salah di situ. Ya, diambil juga, dia tulis, diperbaiki dirinya dengan hadis itu. Tapi kalau ahli bidah yang diambil apa-apa yang mendukung mereka saja. Apa-apa yang mendukung mereka saja. Maka ini adalah bentuk ketidakadilan. Bentuk ketidakadilan kalau sikap kita hanya menulis apa-apa, kita mengambil apa-apa yang mendukung kita saja. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang menyampaikan sesuatu tentang agama Islam dengan hujjah yang jelas, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan ternyata beliau dikenal pada suatu kelompok yang terdapat penyimpangan, apakah boleh kita menerima penyampaian tersebut? Seperti perkataan Sayyidina Ali bahwa jika ada seorang yang berdakwah, jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikan. Ya betul, ya seperti ini. Ya, apabila yang disampaikan itu adalah dalil dengan hujjah dan jelas dari Al-Quran was Sunnah, maka iya, ya diterima. Tapi siapa yang mengukur dia itu benar, jelas dengan dalil dari Al-Quran was Sunnah? Hah? Yang mengukur itu siapa? Ya. Maka tentunya diukur juga dengan ukuran dalil dari Al-Quran was Sunnah. Ya, kalau anggaplah seorang yang baru belajar misalnya Islam pada suatu kelompok yang sesat, dia datang satu kampung, menyampaikan suatu masalah, dia hafal beberapa ayat dan seterusnya untuk mendukung kesesatannya misalnya. Misalnya dia bolehkan khuruj, dikeluarkan ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, ayat Al-Quran. Ya mungkin dia di kampung adalah Syekhul Islam. Ya. Kalau dia di kampung, ya. Maka dengan apa diukur kebenaran itu? Sehingga dikatakan nisbahnya dalilnya jelas dan tegas. Kalau misalnya dia jelas dan sesuai dengan dalil Al-Quran was Sunnah, ukurannya memang seperti itu, maka tidak ada alasan untuk kita untuk menolaknya. Naam, wallahu musta'an. Akan tetapi para ulama ahli sunnah dan di dalam syariat al-Islam telah disebutkan dalil-dalil tentang bahaya duduk dengan ahlul bidah dan bahaya dari mereka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang syaitan itu, sadaqaka wa huwa kadub. Ya, syaitan yang mencuri zakat itu. Diajari Abu Hurairah, kamu kalau mau tidur, kalau tidak mau dijaga syaitan, baca ayat kursi. Ya, maka Nabi berkata, ya Abu Hurairah, dia benar kepada kamu dan dia itu orang yang sangat pendusta. Ya, karena itu ada perumpamaan di kalangan orang Arab dikatakan qad yasduqul kadub. Kadang-kadang orang yang dusta benar juga. Ya, benar juga.
Nah, dipahami ya ikhwah? Maka kadang ada satu bentuk kebenaran dari mereka, tetapi di sesuatu yang lain juga itu adalah perkara yang salah. Ya, dan kebanyakannya adalah salah. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh kita menyampaikan suatu menyampaikan penyimpangan suatu kelompok di depan banyak orang? Karena kita takut kelompok itu akan mencemari kemurnian Islam. Apakah ini termasuk ghibah? Apakah hal tersebut adalah aurat yang tidak boleh kita buka agar Allah Azza wa Jalla tidak membuka aurat kita di akhirat? Pertama dilihat dua perkara di sini. Perkara yang pertama dilihat penyimpangannya ini apa? Kalau penyimpangannya adalah penyimpangan yang jelas, maka iya. Ini tidak ada dalil di sini mengatakan bahwa Allah akan membuka aurat kita. Justru ini ada kebaikan, adalah ibadah kalau dia membuka aurat orang-orang yang seperti ini. Supaya manusia tahu jangan mendekati orang-orang seperti ini. Sebab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ibadah sebab hal tersebut adalah nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Adapun orang yang mengatakan, mengkritik, kemudian memperbaiki, menjelaskan kesesatan, itu membuka aurat orang lain, itu adalah orang-orang yang mengikuti perasaan saja. Orang-orang yang mengikuti perasaan. Ya, kalau dia mengikuti perasaan, harusnya dia berperasaan karena Allah. Ya, bagaimana perasaan kita kalau agama kita diinjak-injak, agama kita dikotori? Harusnya kita marah kan? Ya, dan kita menjelaskan hal tersebut. Itu kalau mau berperasaan dengan perasaan yang baik. Tapi berperasaannya dengan perasaan yang tidak baik, itulah yang tercela. Ini masalah yang pertama yang perlu kita lihat. Apakah itu benar suatu kebatilan atau tidak? Kalau benar suatu kebatilan, suatu kesesatan, iya, boleh dijelaskan. Kemudian perkara yang kedua yang perlu kita ingat di sini untuk menjelaskan suatu kesesatan adalah dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Kalau dia lihat dia berdiri depan umum, kemudian dia sampaikan hal ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang-orang, bisa kembalinya sekian banyak orang kepada kebenaran, ya, maka dia lakukan. Kalau dia lihat ada maslahatnya, bahkan kalau dia yakin bisa dikembalikan, wajib atasnya. Kadang bisa wajib, kadang sunnah. Tapi kalau dia lihat tidak ada maslahatnya dan kadang bisa membawa bahaya baginya, maka dia hendaknya diam. Karena kaidah di dalam ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh, haram hukumnya merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar. Maka ini butuh dirinci. Hukumnya bukan hanya satu, tapi hanya dibangun di atas pertimbangan maslahat dan mafsadat. Dan demikian kaidah dan tuntunan syariah mengatur dengan sangat jelas. Saya kira kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta